Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'anallah bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam iku pira adadu rakaatil witri utawi wilangane rakaate salat witir salat witir. Salat witir itu jumlah rakaatnya ada berapa? Jawab, hiya utawi ngadadu rakaatil witri iku ihda asyrota 11. Apane rokngatan rakaate? Ini kurang apane rakaatan tamyiz, apane rakaatan rakaate. Salat witir itu jumlah rakaatnya ada 11. Wa waqtuha utawi waktune salat witir iku ba'da salatil isya'i, tetep ing dalem sakwuse salat isya. Ila tulu'il fajri, tumeka metune fajar. Jadi waktunya sholat witir itu mulai dari setelah sholat isya sampai keluarnya fajar sodik. Soal kam iku piro al auqatu utawi piro waktu alati tahrumu kang haram fiha ing dalem alati tadi isinya waktu opo as-sholatu sholat. Ada berapa waktu-waktu yang haram mengerjakan sholat? Maksudnya pada waktu tersebut haram melakukan sholat pada waktu tersebut. Itu waktunya ada berapa? Jawab, tahrumu haram opo as-sholatu sholat fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi haram mengerjakan sholat pada 5 waktu. Jadi pada 5 waktu ini nanti hukumnya haram mengerjakan sholat. Yang pertama inda tulu'i syamsi. Ada khabarnya, berarti ini harus dimaknai. Al-awalu ta kang awal iku inda tulu'i syamsi, tetep ing dalem nalika metune srengenge, hatta tartafi'a hingga munggah qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tumbak. Yang pertama itu ketika metune atau terbitnya matahari sampai matahari tersebut kira-kira tingginya satu tumbak. Kemudian setelah itu mulai waktu sholat duha. Asani utawi kang nomor loro iku ngindal istiwai ing dalem nalika wektu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem sakliyane dina Jum'ah, hatta tazula sehingga lingsir opo asyamsu srengenge. Jadi yang nomor 2 yaitu ketika waktu istiwa itu waktu matahari itu di atas kepala atau tengah hari, kecuali sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu boleh hatta tazula asamsu, sehingga lingsir sampai matahari tersebut lingsir. Kalau sholat Jum'ah kan, kalau bukan sholat Jum'ah maksudnya selain waktu pada hari Jum'ah. Pada hari Jumat kan sebelum sholat Jum'ah kan ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyatul Jum'ah.
ada lagi sholat sunah-sunah yang lain, itu boleh karena hari Jumat. Kemudian yang kedua, indah isfirori samsi, ing dalem nalika kuning-kuninge srengenge, hatta tahruba sehingga surup apa srengenge. Yang kedua yaitu ketika matahari itu mulai kuning, mulai berwarna kuning, berarti sudah mepet habis sholat asar sampai matahari tersebut terbenam. Ya, cocok tadi setelah sholat asar tidak disunatkan sholat ba'diyatul asri. Ini alasannya haram. Yang keempat atau arabiu taika nomor 4 iku ba'da sholati subhi, ing dalam sawise sholat subuh, hatta tasruqa sehingga padang opo asam su srengenge. Setelah sholat subuh itu juga haram mengerjakan sholat sunnah maksudnya. Sampai kapan? Sampai mataharinya itu tadi benar-benar terang, atau tadi dikatakan mataharinya tingginya kira-kira 1 tombak. Yang nomor 5 al-khamisu taikau nomor 5 iku ba'da sholatil asri, ing dalem sakwuse sholat asar. Setelah sholat asar hatta taghruba sehingga surup apa asamsu srengenge. Kalau yang ini setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Berarti ini bedanya dengan inda isfirori samsi. Kalau isfirori samsi ini berarti mepet sebelum masuk sholat maghrib atau sebelum matahari terbenam. Matahari kan kalau sebelum terbenam kan warnanya kuning. Tapi kalau yang ini maksudnya setelah sholat asar. Ini lebih panjang setelah sholat asar. Sholat asar kan berarti ba'diyah setelah mengerjakan sholat asar. Itu haram hukumnya mengerjakan sholat sunnah. Soal kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Jawab, arkanuha utawi piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara 14. Apane ruknan rukune. Pertanyaannya, rukunnya sholat itu ada berapa? Jawabnya, rukun-rukunnya sholat itu ada 14. Yang pertama al-qiyamu ngadeg lil qadiri kedue wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam sholat fardu. Yang pertama berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Selain sholat fardu, sholat sunnah apakah boleh? Boleh. Ini kan khusus sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah boleh dengan duduk apabila kecapean. Kalau tidak sedang kecapean ya alangkah baiknya ya berdiri. Yang kedua an-niyatu, niat. Yang ketiga at-takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Yang keempat qiraatul fatihati, maca fatihah. Yang kelima ruku'. Yang keenam tumakninah fi ruku'i ing dalam ruku'. Wal i'tidali lan i'tidal. Wasujudi lan sujud, wal julusi lan lungguh. Ini jadi satu. Mulai dari tumakninah fi ruku' wal i'tidal, sujud, kemudian duduk. Maksudnya ini tumakninahnya saja, tumakninah. Sedangkan rukuk i'tidal ini rukun sendiri. Ini ternyata
Yang nomor 7 al-i'tidalu i'tidal. Nomor 8 as-sujudu sujud. Nomor 9 al-julusu lungguh duduk. Baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Yang nomor 10 al-julusu lungguh litasahudil akhiri krono tasahud akhir. Duduknya itu sendiri sudah rukun. Kemudian yang nomor 11 at-tasahudu tasahud al-akhiru kang akhir. Sedangkan bacaan tasahud itu rukun sendiri, tapi yang dimaksud ini tasahud akhir, tasahud duduk, tasahud akhir dan bacaan tasahud akhir itu rukun tersendiri-sendiri. Yang nomor 12 as-sholatu maca sholawat ngala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitasahudi ing dalem tasahud al-akhiri kang akhir. Membaca sholawat berarti prakteknya duduknya tasahud akhir itu juga rukun. Kemudian membaca tasahud at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu tasahud, bacaan tasahud. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu rukun tersendiri, yaitu membaca sholawat ala nabi fit tasahudil akhiri. Kemudian yang nomor 13 at-taslimatu uluk salam al-ula kang awal. Membaca salam assalamualaikum warahmatullahi, itu loh, itu juga rukun. Tapi yang pertama, kalau yang kedua sunnah. Sampai pada assalamualaikum gitu aja sudah gugur rukunnya. Yang nomor 14 at-tartibu, tartib urut. Jadi dari rukun yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai 14 itu harus urut, tidak boleh diacak. Soal ma iku apa sunanu sholati utawi pira-pira kesunatane salat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam salat. Perkara sunnah yang dikerjakan sebelum sholat itu apa saja? Jawab al-adzanu hiya utawi sunanu sholat qabla dukhuli fiha iku al-adzanu adzan wal iqamatu lan iqamah. Perkara sunnah yang dikerjakan sebelum qabla dukhul, ya, sebelum masuk mengerjakan sholat atau sebelum mengerjakan sholat itu apa saja? Yaitu yang pertama adzan, kemudian yang kedua iqamah. Bukan qabla dukhul itu maksudnya bukan qabla dukhul masuk sebelum masuk waktu sholat, bukan, tapi sebelum masuk mengerjakan sholat. Karena apa? Karena adzan itu syaratnya apabila sudah masuk waktunya sholat. Kalau adzan kok sebelum masuk waktunya sholat itu tidak sah, tidak boleh. Soal ma iku apa sunanu sholati utawi pira-pira kesunatane sholat ba'da dukhuli ing dalam sawise manjing fiha ing dalam sholat. Berarti ketika mengerjakan sholat itu sunah-sunahnya apa saja ketika sudah mengerjakan sholat? Jawab qismani hiya sunanu sholat ba'da dukhul iku qismani rong bagian. Ab'adun huma utai qismani iku ab'adun sunah ab'ad wa hayatun lan sunah hayat. Ada dua bagian, yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat.
Soal kam ab'adu sholati, kam iku pira ab'adu sholati utawi sunnah ab'adu sholat. Nah, sedangkan sunat ab'adnya sholat itu apa saja, ada berapa? Jawab, ab'aduha utawi sunnah ab'adu sholat iku salah satun telu. Sunnah ab'adnya sholat itu ada 3. Yang pertama at-tasyahudu al-awalu ta'i kawal iku at-tasyahudu tasyahud al-awalu kang awal. Athani ta'i kana loro iku as-sholatu maca sholawat ngala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi ing dalam tasyahud al-ula kang awal. Athalithu ta'i kana mertole iku al-kunutu donga kunut fi subuhi ing dalam salat subuh. Wa fil witri lan ing dalam salat witir. Lanjut, wa fi witrin nisfi lan ing dalam salat witire separo al akhiri kang akhir min syahri Ramadana kang tetep saking wulan Ramadan. Sunnah ab'adnya sholat itu yang pertama tasyahud awal, itu sunnah, tapi sunnah ab'ad. Tapi kalau yang tasyahud tsani itu rukun, masuk rukun wajib, beserta yang nomor 2 yaitu membaca sholawat di tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Kemudian doa kunut pada waktu sholat subuh dan pada sebagian pada sholat witir ketika sudah sampai sebagian akhir pada bulan Ramadan, itu setelah Ramadan 15 hari itu sholat witirnya itu disunahkan kunut, itu juga masuk pada sunat ab'ad. Soal kami kupiro hayatu sholati utawi sunnah hayatu sholat. Jawab, khamsa asarota huwa utawi hayatu sholah iku khamsa asarota 15 sholat sunat hayatnya sholat itu ada 15. Al-awwal ta'i kawal iku raful yadaini ngangkat tangan loro bihidail mangkib baini ing dalem nganceri pundak loro nginda takbiratil ihrami ing dalem nalikane takbiratil ihram, wa inda ruku ilan ing dalem nalikane ruku, wa indal i'tidal lan ing dalem nalikane i'tidal, wa indal qiyam lan ing dalem nalikane ngadeg, minat tasahudil awali. Lanjutnya saking tasahud awal, minat tasahudil awali saking tasahud awal. Athani taikana molori kewada'ul yadi nyalahake tangan al yumna kang tengen fawqal yusra ing dalem sadurunge tangan kiwa, tahtas sodri ing dalem sak ngisore dada, wa fawqa surati lan ing dalem sadurunge udel, sak dhuwure sadurunge ing lan ing dalem sak dhuwure udel. Namun al-athalithu taika nomor 3 iku doa ul iftitahi, donga iftitah. Arabi taika nomor 4 iku at-ta'awudz maca ta'awud. Al-khamisu taika nomor 5 iku at-ta'minu maca amin. Ini jelas semua ya, nggak usah diulangi lagi. Mau ngangkat tangan, mengangkat tangannya itu tadi diperkirakan ini standar atau sejajar dengan pundak, dengan kedua pundak atau bahu, mulai dari takbiratul ihram ya, mulai ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, berdiri dari tasyahud awal. Nah itu tadi ngangkat tangannya itu tadi hukumnya sunnah hayat.
Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas di bawahnya dada, di atasnya pusar. Sedekap itu loh, sedekap. Sedekap itu prakteknya tangan kiri itu di bawah tangan kanan, atau tangan kanan di atas tangan kiri, sama aja. Di bawahnya dada, di atasnya pusar. Kemudian doa iftitah itu juga sunnah hayat, membaca ta'awud, membaca amin. Yang al-asadis utawi nomor 6 iku qiraatu suratin, maca surat ba'dal fatihati ing dalem sawise fatihah. Fir rakaati ing dalem rakaat al-ula kang awal, wasaniyati lan rakaat kang kaping pindho, li khairil makmumi maring utawa kedue liyane makmum. Yang nomor 6 yaitu membaca surat setelah membaca surat Fatihah. Itu hukumnya sunnah hayah, yaitu pada rakaat awal dan rakaat yang kedua selain makmum, berarti bagi imam dan sholat munfarid. Kalau bagi makmum ya cukup membaca Fatihah saja. Nah, karena apa? Karena kalau menjadi makmum itu mendengarkan bacaannya imam itu sudah sama saja membaca. Asabi utawi nomor 7 iku aljaru, banterake fi maudhihi ing dalem panggonane banter, wal israru lan ngalonake utawa nglirihake fi maudhihi ing dalem panggonane alon atau israr. Yang nomor 7 yaitu membaca bacaan dengan keras, itu pada bagian atau pada tempatnya membaca keras, dan membaca nyaring atau pelan pada tempatnya membaca pelan. Seperti 2 rakaat awal sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kan membacanya kan keras. Sedangkan yang pelan itu ketika 2 rakaat akhir pada sholat isya, 1 rakaat akhir pada sholat maghrib, kemudian pada 4 rakaat mulai awal sampai akhir di sholat zuhur dan sholat ngasar. Kemudian yang nomor 8 athaminu taika nomor 8 iku atakbiru, maca takbir ngindarafi ing dalem nalika tangi, wal khafdi lan temurun. Jadi maksudnya tangi dan temurun itu ya rukuk kemudian bangun, sujud dan bangun, itu kan namanya naik turun atau tangi dan temurun. Itu pada waktu itu perpindahan antara tangi dan naik dan turun itu juga disunahkan membaca takbir. Atas utaika nomor 9 iku qaulu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fil i'tidali ing dalam i'tidal. Ngucap sami Allah ila akhirih, maknane sami mugi-mugi nerima sapa Allahu Allah liman datang tiyang hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Rabbana duh pangeran kula, laka iku tetep kedue panjenengan, alhamdu utai puji. Membacanya itu tadi fil i'tidali ing dalam i'tidal. Jadi ketika i'tidal itu disunahkan membaca ini bacaan sami Allah liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga sunnah hayat. Yang nomor 10 al-asyiru utai ka nomor 10 iku at-tasbihu, maca tasbih fi ruku'i dalem rukuk wa sujudi lan sujud, salasan kelawan ping 3. Membaca tasbih pada waktu rukuk dan sujud sebanyak 3 kali itu juga sunnah. Al-hadiyah syarut ka nomor 11 iku wad'ul yadaini, nyelehake tangan loro,
ngal fakhidaini ing atase pupu loro ma'abastil yusra sartane beber tangan kiwa wa qabdil yumna lan gegem tangan tengen illal musabbihata kejaba driji penuduh. Ini ketika tasawuf awal dan tasawuf akhir. Tapi yang pokok ini di tasawuf akhir. Ketika itu, ketika duduk kemudian membaca itu tadi, itu tangannya yang kiri itu dibeber atau digembyarkan, kemudian yang kanan itu dikepalkan, kecuali jari telunjuk itu ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah itu. Yang nomor 12 Athani asaru taika nomor 12 iku alif tirasu gawe lemek sikil atau lungguh iftiros fi jami'il jalasati ing dalam sekabehe pira-pira lungguh, ya lungguh baina sajadata ini terus lungguh tasawuf awal. Terus yang nomor 3 thalitsa asaru taika nomor 13 iku atawaruku lungguh nganggo bokong, maksudnya lungguh bokong ini ku ditempelkan di bumi fil jalasati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir. Kemudian pada lungguh atau duduk di tasawuf akhir itu duduknya dengan tawaruk atau nganggo bokong. Kemudian yang Arabiah asaru taika nomor 14 iku atas limatu uluk salam asaniatu kang kaping pindho. Yang pertama tadi hukumnya wajib atau masuk pada rukun. Yang kedua uluk salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Al-khamisah asaru taika nomor 15 iku niatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Yang terakhir yang nomor 15 itu niat keluar dari sholat, karena sholatnya sudah selesai, ya dalam hati niat alhamdulillah sholatnya sudah selesai. Itu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.